Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatul Rahmita Putri, nomor BP 2011-02-1024, kelas 3A D4 Akuntansi, ingin menjelaskan tentang manajemen modal kerja dengan dosen pengempu Bu Eka Siskawati. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah, langsung saja selamat menyaksikan video presentasi yang saya sajikan. Latar belakang modal kerja. Istilah modal kerja berawal dari pedagang keliling di Amerika Utara yang memenuhi kereta kudanya dengan barang dan berkeliling menjajarkan dagangannya. Barang-barangnya disebut modal kerja, karena itulah yang dia jual atau diputar untuk menghasilkan laba. Gerobak dan kuda merupakan aset tetapnya. Pedagang itu memiliki kuda, gerobak, sehingga didanai dengan modal ekuitas. Tetapi ia membeli barangnya secara kredit atau dengan uang yang dipinjam dari bank. Pinjaman tersebut pinjaman modal kerja atau working capital loans dan harus dibayar kembali kepada setiap kali perjalanan telah selesai. 3. Definisi dasar. Yang pertama, modal kerja atau working capital merupakan aset lancar, seringkali disebut dengan modal kerja karena aset-aset ini berputar, yaitu digunakan dan diganti selama setahun tersebut. Yang kedua, ada modal kerja neto atau net working capital. Didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi liabilitas lancar atau modal kerja neto aset lancar dikurang liabilitas lancar. Yang ketiga, ada modal kerja operasi neto atau net operation working capital atau NOWC, di mana mencerminkan modal kerja yang digunakan untuk tujuan operasi. NOWC merupakan komponen penting dari arus kas bebas perusahaan. NOWC berbeda dari modal kerja neto karena wesel bayar berbunga atau interest bearing notes payable dikurangkan dari liabilitas lancar dalam perhitungan NOWC. Alasan pengurangan ini adalah mayoritas analis memandang wesel bayar berbunga sebagai biaya pendanaan, serupa dengan utang jangka panjang yang bukan merupakan bagian dari arus kas bebas operasi perusahaan. Sebaliknya, liabilitas lancar lainnya atau utang usaha dan aktual diperlakukan sebagai bagian dari operasi perusahaan sehingga dianggap sebagai bagian dari arus kas bebas. Modal kerja operasi neto atau NOWC sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas lancar dikurang wesel bayar. Kebijakan investasi aset lancar. Pertama, kebijakan investasi longgar atau realistic investment policy. Jumlah uang tunai yang relatif besar, surat berharga, dan persediaan dilakukan, serta kebijakan kredit liberal yang menghasilkan tingkat piutang yang tinggi. Kedua, kebijakan investasi moderat atau moderate investment policy. Kebijakan investasi antara kebijakan yang longgar dan dibatasi. Persamaan DuPont ini mengevaluasi dampak manajemen modal kerja pada ROE. ROE sama dengan margin laba dikali perputaran aset total dikali multiples ekuitas sama dengan laba neto per penjualan dikali penjualan per aset dikali aset per ekuitas. Yang ketiga, ada kebijakan investasi ketat atau restricted investment policy. Kepemilikan uang tunai, surat berharga, persediaan dan piutang yang dibatasi. Kebijakan ketat lean and mean mengindikasikan tingkat aset yang rendah, yaitu set total yang tinggi yang menghasilkan ROE tinggi. Dengan hal lain dianggap tetap, namun kebijakan ini juga membuat perusahaan menghadapi resiko karena kekurangan aset dapat menyebabkan terjadinya penghentian operasi, kekecewaan pelanggan, dan masalah jangka panjang yang serius. Kebijakan yang longgar meminimalkan masalah operasi tetapi menghasilkan tingkat perputaran yang rendah yang akan menurunkan ROE. Kebijakan moderat berada di antara kedua ujung ini. Strategi yang optimal adalah strategi yang akan memaksimalkan nilai intrinsik saham.
Kebijakan pendanaan aset lancar. Investasi pada aset lancar harus didanai dan sumber utama dana tersebut meliputi pinjaman bank, kredit dari pemasok atau utang usaha, liabilitas akrual, utang jangka panjang, dan ekuitas biasa. Masing-masing sumber ini memiliki keunggulan dan kelemahan, sehingga setiap perusahaan harus memutuskan mana yang merupakan sumber terbaik untuknya. Yang pertama ada aset lancar permanen atau permanent current asset. Aset lancar yang harus dimiliki perusahaan bahkan di siklusnya. Yang kedua yaitu aset lancar sementara atau temporal current asset, yaitu aset lancar yang berfluktuasi dengan varian musiman atau siklus dalam penjualan. Yang ketiga yaitu kebijakan pendanaan aset lancar atau current asset financing policy. Cara yang menunjukkan pembiayaan aset. Pendekatan penyesuaian waktu jatuh tempo atau self-liquidating. Pendekatan penyesuaian or self-liquidating approach, waktu jatuh tempo atau self-liquidating, maturity matching or self-liquidating approach, kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan jatuh tempo aset dan liabilitas, yaitu kebijakan moderat. Pada kenyataannya, ada dua faktor yang menghalangi tercapainya penyesuaian waktu jatuh tempo yang tepat. Yang pertama, terdapat ketidakpastian tentang umur aset. Misalnya, suatu perusahaan mungkin mendanai persediaan dengan pinjaman bank 30 hari. Berharap dapat menjual persediaan dan menggunakan kas yang diterima untuk melunasi pinjaman. Tetapi jika penjualan rendah kas yang diharapkan diterima akan terlambat dan perusahaan kemungkinan tidak dapat melunasi pinjaman saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu sebagai ekuitas biasa harus digunakan. Ekuitas biasa ini tidak memiliki waktu jatuh tempo. Meskipun demikian, jika suatu perusahaan mencoba untuk menyesuaikan waktu jatuh tempo aset dan liabilitas, maka pendekatan ini disebut dengan kebijakan pendanaan aset lancar moderat. Pendekatan agresif. Pendekatan agresif merupakan posisi yang sangat tidak konservatif dan perusahaan akan menghadapi bahaya yang diakibatkan oleh perpanjangan pinjaman dan juga masalah tingkat bunga. Namun demikian, tingkat bunga jangka pendek pada umumnya lebih rendah dibandingkan tingkat bunga jangka panjang, dan sebagian perusahaan bersedia untuk mengorbankan sedikit keamanan demi keselamatan memperoleh laba yang lebih tinggi. Alasan diterapkannya kebijakan yang agresif adalah untuk mengambil keuntungan dan fakta bahwa kurva imbal hasil pada umumnya akan menanjak, sehingga tingkat bunga jangka pendek biasanya lebih rendah daripada tingkat bunga jangka panjang. Namun, strategi mendanai aset jangka panjang dengan utang jangka pendek memang cukup beresiko. Yang kedua yaitu pendekatan konservatif. Modal jangka panjang digunakan untuk mendanai seluruh aset permanen dan memenuhi sebagian kebutuhan musiman. Perusahaan menggunakan kredit jangka panjang dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhannya pada saat puncak permintaan. Tetapi perusahaan juga memenuhi sebagian kebutuhan musimannya dengan menyimpan likuiditas dalam bentuk aspek yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu memilih pendekatan yang tepat, di mana biaya utang jangka pendek pada umumnya lebih rendah dibandingkan biaya utang jangka panjang. Namun, utang jangka pendek lebih beresiko bagi perusahaan peminjam karena 1. Jika perusahaan meminjam dalam basis jangka panjang, biaya bunganya akan relatif stabil dari waktu ke waktu. Akan tetapi, jika perusahaan menggunakan kredit jangka pendek, beban bunganya dapat sangat berfluktuasi, mungkin begitu tinggi hingga dapat menghapus laba. Yang kedua, jika perusahaan melakukan pinjaman jangka pendek dalam jumlah besar, resensi sementara dapat berdampak buruk pada rasio-rasio keuangannya dan menyebabkan perusahaan tidak mampu melunasi utangnya. Pinjaman jangka pendek biasanya dapat dinegosiasikan dengan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan pinjaman jangka panjang. Utang jangka pendek dapat memberi fleksibilitas yang lebih tinggi, manfaat yang bersifat relatif, dan utang jangka pendek dan jangka pendek cenderung bervariasi seiring waktu.
Dengan mempertimbangkan semua hal, tidak mungkin bagi kita untuk dapat menyatakan mana yang lebih baik di antara pendanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Kondisi spesifik perusahaan akan memenuhi pilihan tersebut. Begitu pula dengan preferensi manajer. Manajer yang optimis atau agresif kemungkinan besar akan cenderung memilih kredit jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan biaya bunga. Sementara manajer yang lebih konservatif akan cenderung memilih pendanaan jangka panjang untuk menghindari potensi masalah dalam pembaruan pinjaman. Siklus konversi kas atau cash conversion cycle. Lamanya waktu dana terkait dalam modal kerja atau lamanya waktu antara membayar modal kerja dan mengambil uang tunai dari penjualan modal kerja. Asumsikan bahwa Great Fashion Inc. atau GFI baru saja memulai usahanya dengan membeli pakaian golf wanita dari produsen di Tiongkok dan menjualnya melalui toko-toko di klub golf papan atas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Informasi berikut ini dapat digunakan untuk menghitung siklus konversi kas atau cash conversion cycle Great Fashion Inc. yang akan menggabungkan ketiga periode waktu yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, periode konversi persediaan atau inventory conversion period. Rata-rata waktu yang diperlakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi kemudian menjualnya. Yang kedua yaitu periode penerimaan rata-rata atau average collection period, yaitu rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang perusahaan menjadi uang tunai, yaitu untuk mengumpulkan uang tunai setelah penjualan. Yang ketiga yaitu period penangguhan utang atau payables deferral period, yaitu rata-rata waktu antara pembelian bahan dan tenaga kerja serta pembayaran uang tunai untuk mereka. Yang terakhir yaitu menghitung siklus konversi kas dari laporan keuangan. Bisa teman-teman sajikan di video yang telah saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian video presentasi yang saya sajikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.